Oke, kembali lagi bersama saya di Dr. Eng Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Sinta. Oke ya, nah jadi ini adalah video awal untuk pembahasan Sinta. Nah, jadi Sinta ini karena terlalu luas, maka saya bagi menjadi beberapa part. Nah, untuk part yang awal ini, itu adalah part untuk mengenal apa itu Sinta, terus halaman depan Sinta ini apa saja yang ditampilkan, terus apa maksudnya data itu akan saya jelaskan secara lengkap. Nah, jadi seperti itu. Oke ya. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan halaman depan dari Sinta ini apa saja isinya, nah saya akan membahas sedikit tentang Sinta itu sendiri. Sinta itu selesai dibuat dan bisa kita akses di 2016 akhir. Ya. Dan Sinta ini pertama kali di launching di awal 2017 gitu ya. Nah, terus Sinta sendiri mempunyai kepanjangan Science and Technology Index. Nah, jadi dulu itu ketika kita mencari web Sinta atau menuliskan alamat URL-nya itu bukan sinta.ristekgreen.co.id ya. Ini baru-baru saja. Nah, jadi awal itu kita mencari Sinta dengan alamat URL sinta.ristekdikti.co.id. Nah, setelah itu berubah menjadi sinta2.ristekdikti.co.id dan yang terakhir ini adalah sinta.ristekgreen.co.id. Nah, ini perubahan yang ketiga ya. Nah, jadi seperti itu alurnya. Nah, jadi Sinta ini fungsi utamanya saya klasifikasikan menjadi 3. Nah, fungsi utama yang pertama adalah sebagai bank data ya. Nah, jadi Sinta ini adalah sebagai bank data dari luaran seluruh peneliti di Indonesia dan dari luaran seluruh institusi lembaga peneliti di Indonesia. Nah, jadi luaran dari peneliti dan luaran dari institusi atau lembaga penelitian. Nah, jadi seperti itu. Semuanya didata secara lengkap di Sinta. Oke ya. Nah, jadi seperti itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah sebagai pemeringkatan. Nah, pemeringkatan apa? Pemeringkatan peneliti di seluruh Indonesia dan pemeringkatan institusi atau lembaga pendidikan ya di seluruh Indonesia. Nah, jadi apa fungsinya pemeringkatan? Nah, ketika ada pemeringkatan, maka seluruh peneliti di Indonesia dan seluruh institusi di Indonesia itu akan bisa bercermin diri. Posisi kita di mana ya? Apakah kita sekarang itu sudah mencapai posisi yang memang produktif gitu ya? Apakah produktivitas dari karya ilmiah kita sudah memang paling tinggi? Nah, seperti itu. Nah, kita semua bisa bercermin diri. Peneliti juga bisa lihat posisinya sekarang di mana gitu ya. Nah, itu akan sangat baik ya. Jadi akan berdampak sangat positif bagi seluruh peneliti di Indonesia dan bagi seluruh institusi di Indonesia. Ya, ketika kita tahu posisi kita, oh kita masih di posisi misalnya 1000 gitu ya, urutan yang ke-1000. Nah, maka kita akan berusaha untuk mengupgrade diri, kita akan berusaha untuk memotivasi diri, memperbaiki diri gitu ya, supaya menjadi lebih baik. Nah, supaya kita bisa menambah kecepatan untuk memproduksi karya-karya ilmiah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dampaknya sangat positif sekali ya Sinta ini ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana hasil dari sebelum ada Sinta dan setelah ada Sinta gitu ya. Oke. Untuk fungsi yang ketiga. Nah, fungsi yang ketiga adalah sebagai pengindeks jurnal. Ya. Sudah ada 4.900 lebih jurnal yang sudah terindeks secara resmi di Sinta dengan klasifikasi tertentu ya. Jadi ada klasifikasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh Sinta. Nah, apa itu nanti saya akan bahas. Oke ya. Oke, nah jadi itu adalah 3 fungsi utama Sinta. Yang pertama tadi adalah bank data, yang kedua adalah pemeringkatan, nah yang ketiga adalah pengindeks jurnal. Nah, itu adalah 3 klasifikasi fungsi utama dari Sinta yang sudah saya klasifikasikan.
Oke, kita masuk ke isi halaman depan dari Sinta ya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, nah tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, setelah itu saya klik show statistik. Nah, ini adalah data-data penting ya yang ada di Sinta. Yang pertama, nah di Sinta sudah ada 197.128 author yang sudah terverifikasi gitu ya, secara resmi. Nah, ini juga sudah saya bahas di video yang lain tentang Sinta juga. Nah, yaitu khusus tentang registrasi. Nah, itu bagi yang belum nonton silahkan ditonton itu ya. Nah, jadi ini adalah 197.128 author yang telah terverifikasi di Sinta secara resmi. Dan sudah ada 4.985 jurnal yang terindeks di Sinta secara resmi dengan klasifikasi tertentu. Nah, nanti akan saya bahas. Dan sudah ada 37.009 buku yang sudah ada di Sinta. Oke ya. Yang kedua, kita masuk ke baris kedua adalah Scopus ya. Sudah ada 97.844 jurnal yang sudah terrecord di Sinta. Sudah ada 73.264 conference paper dan sudah ada 5.360 book chapter yang sudah terrecord di Sinta. Dan kita masuk ke baris ketiga, Google Scholar, ada 2.663.366 dokumen. Nah, dokumen di sini itu mengartikan di dalamnya itu sudah ada conference, sudah ada jurnal gitu ya. Jadi tidak dipisah seperti Scopus ini ya. Scopus kan dipisah, jurnal sendiri, conference sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan kita harus tahu bahwa untuk penilaian skor yang ada di Sinta ini itu merefer pada Scopus dan Google Scholar. Oke ya. Untuk sampai saat ini masih merefer pada Scopus dan Google Scholar. Oke ya. Nah, jadi belum masuk ke yang lain ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Oke ya. Nah, jadi kita masuk ke ASEAN benchmarking dulu ya. Nah, jadi saya teruskan ke bawah dulu. Nah, di sini adalah ASEAN benchmarking. Kita klik. Nah, ini saya tunjukkan ya. Sinta dibuat di tahun 2016, gitu ya. Di launching pertama kali di 2017. Oke, coba kita lihat ya. Ketika di 2016, posisi kita itu ada di nomor 4 terbaik di ASEAN atau di Asia Tenggara ya. Nah, itu kita nomor 4. Nah, di 2017 kita naik, yaitu peringkat 3 ya di ASEAN. Oke ya, mulai tahun berapa ini ya? 2008, 2009, 2010, 2011 sampai di 2016 kita itu masih tetap di peringkat 4 terus gitu ya. Nah, semenjak Sinta itu dibuat, nah dan di launching, coba kita lihat perkembangannya ya. Nah, sangat signifikan. Setelah sudah di launching ke 2018, sangat signifikan sekali ya. Kita di 2018 kita peringkat 1 di ASEAN. Ya, 2019 kita juga peringkat 1 dan sudah memulai memberikan jarak dengan peringkat 2 yaitu Malaysia. Ya, di 2020 untuk sementara kita tetap peringkat 1 ya di ASEAN. Oke ya, nah jadi kita cukup bangga dengan bangsa kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, sudah mulai bangkit gitu ya. Sudah mulai menunjukkan bahwa kita memang seharusnya bisa di posisi 1 di ASEAN gitu ya. Nah, sebenarnya menurut saya pribadi sudah waktunya Sinta ini untuk menampilkan Asia benchmarking supaya kita itu bisa termotivasi untuk mengejar di level Asia gitu ya. Karena di level ASEAN kita sudah nomor 1 gitu ya. Nomor 1 untuk bagian apanya? Untuk jumlah publikasi ilmiah gitu ya. Oke. Nah, setelah itu saya akan kembali di halaman depan Sinta tadi. Nah, di sini ada top 50 authors ya. Nah, atau 50 besar peneliti
di seluruh Indonesia yang terdaftar di Sinta. Nah ini ya, kita bisa lihat, ini ada foto-fotonya. Nah, saya sudah menjelaskan di awal bahwa di Sinta itu ada scoring. Nah, scoring itu dibagi dua, yaitu 3-year score dan overall score. Nah, 3-year score berarti dimulai dari 3 tahun sebelum tahun sekarang ya. Jadi misalnya ya, 2017 sampai 2019 ini ya. Jadi 2017, 2018, 2019 karena sekarang tahun 2020. Nah, terus di sini overall score ini untuk seluruh skor yang kita punya dari pertama kita publikasi tahun berapa sampai sekarang. Jadi total, maka itu adalah overall score. Nah, selain 50 top authors, itu ada 500 top author. Oke ya. Nah, kita bisa klik show tadi ya. Oke. Nah, ini adalah 500 peneliti terbaik di Indonesia. Nah, ini juga ada nama saya ya. Kebetulan di posisi-posisi terakhir tapi. Oke ya. Nah, ini sampai 500. Nah, ini pas di nomor 500 sekarang ya. Sebelumnya 490, sekarang posisi 500 gitu ya. Nah, tapi paling enggak sudah masuk ya, walaupun di posisi yang paling akhir ya. Nah, ini adalah top 500 author gitu ya. Oke. Nah, setelah itu saya akan kembali. Nah, ini untuk 3-year score ya. Nah, jadi bukan untuk overall score. Jadi pemeringkatan yang ada di peneliti yang setiap tahunnya itu berubah-ubah. Nah, ini ditampilkan dari 3-year score-nya, bukan overall score. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke halaman depan dari Sinta yang tadi. Oke ya, setelah itu top 100 afiliasi gitu ya. Jadi afiliasi 100 afiliasi terbaik. Nah, ini ya. Ini juga dikelompokkan dari 3-year score dan overall score gitu ya. Oke. Nah, ini ya sampai 100. Nah, ini nggak sampai 500 ya karena ini adalah afiliasi. Oke. Nah, setelah itu kembali lagi. Nah, saya akan menjelaskan tentang maksudnya apa ini grafik-grafik yang ada di halaman depan Sinta ini. Mulai dari sebelah kiri ya. Nah, ini adalah dokumen yang ada di Scopus ya. Nah, dan ini nama-nama institusi atau afiliasi yang ada di bawah ini adalah 10 afiliasi terbaik ya, dengan dokumen yang ada di Scopus atau dokumen yang terindeks di Scopus terbanyak. Ya, mulai dari UI, ITB, UGM dan seterusnya. Ya, sampai Unhas. Nah, ini adalah 10 besar ya yang ada di Sinta, 10 besar afiliasi yang ada di Sinta untuk dokumen yang terindeks di Scopus jumlahnya. Oke. Nah, dari grafik ini, nah di breakdown lagi di sini di grafik ini mulai dari tahun 2011 sampai 2020. Kalau yang tadi itu total ya, dari awal sampai akhir. Nah, kalau yang di sini di breakdown 2011 itu berapa jumlahnya, 2012 berapa untuk ke 10 besar dari afiliasi yang mempunyai dokumen Scopus terbanyak gitu ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Ada number of journal by Sinta Score. Nah, jadi seperti yang awal saya jelaskan tadi, kita itu sudah mempunyai 4.985 jurnal yang terindeks di Sinta. Nah, Sinta mempunyai aturan, jadi mempunyai klasifikasi. Jadi ada pengkelompokan jurnal yang terindeks di Sinta, mulai dari S1 sampai S6. Nah, apabila kita ingat di Scopus itu ada juga klasifikasi, karena Scopus itu juga pengindeks jurnal. Nah, kalau di Scopus ada Q1, Q2, Q3, Q4, atau kita sebut sebagai kuartil gitu ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Nah, apabila di Sinta itu namanya adalah S1 sampai S6. Kalau di Scopus kuartil 1 atau Q1 itu yang tertinggi tingkatannya, maka di Sinta ini adalah S1 juga yang tertinggi. Nah, tingkatannya. Jadi semakin sulit dan semakin tinggi bobotnya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke sini ya. Nah, ini adalah publikasi per tahun
di Scopus mulai tahun 2005 sampai 2019. Nah, terus apa bedanya dengan yang tadi? Kalau ini, yang di atas ini untuk 10 besar, gitu ya, afiliasi terbaik. Kalau ini untuk keseluruhan yang ada di Sinta, gitu ya. Ini juga yang termasuk bahan untuk pemeringkatan di ASEAN tadi ya, ASEAN benchmarking. Nah, ini sudah ditotal semuanya di seluruh Indonesia. Nah, itu sekian untuk per tahunnya 2005 sampai 2019. Terus di Google Scholar per tahunnya dari 2005, 2006 sampai 2019. Nah, ini sudah ditotal keseluruhan semuanya, ya, dari semua afiliasi. Oke, nah setelah itu kita masuk ke sini. Di sini ada academic rank. Nah, jadi yang bisa mendaftar di Sinta atau yang terdaftar di Sinta selama ini itu adalah dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Juga ada tenaga pengajar, ada tenaga kependidikan, ada PLP, ahli madya, ahli muda, ahli pertama, dan PLP terampil penyelia. Nah, ternyata PLP juga bisa masuk di sini, di Sinta. Oke, saya lanjutkan di IPR atau Intellectual Property Rights atau hak kekayaan intelektual by afiliasi. Nah, jadi maksudnya adalah 10 besar yang mempunyai hak kekayaan intelektual terbanyak gitu ya, atau afiliasi yang mempunyai hak kekayaan intelektual terbanyak yang diambil hanya 10 besar. Nah, ini yang tertinggi adalah Universitas Brawijaya ya, sampai yang nomor 10 adalah Universitas Negeri Malang. Ya, dan di sini ada buku by afiliasi juga dipilih 10 besar tertinggi. Nah, yang pertama adalah Universitas Brawijaya lagi. Nah, sampai yang ke-10 itu adalah Undip. Oke ya. Jadi buku juga. Nah, dan di sini adalah useful links. Nah, ini kita bisa melihat video Sinta mulai 2016 dibuat, 2017 awal launching. Nah, itu bisa kita klik di sini ya. Ini yang terbaru 2020. Kita klik saja di sini kalau kita ingin tahu perjalanan Sinta itu dari awal sampai yang sekarang, sampai pengumuman 500 peneliti terbaik di Sinta. Nah, dan Sinta juga sudah punya aplikasi Sinta Go Mobile ya, di Play Store sudah bisa kita download gitu ya. Nah, dan lain-lain. Oke, di sini ada user manual kalau kita itu pengen tahu bagaimana daftar Sinta gitu ya. Terus untuk mencari Scopus ID, terus membuat Google Scholar. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini. Dan ini ada helpdesk-nya. Kalau ada sesuatu hal yang ingin kita tanyakan langsung ke Sinta, nah ini difasilitasi di sini ya. Oke. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari halaman depan Sinta, dari apa itu Sinta. Jadi kita mulai mengenal Sinta itu untuk apa gitu ya. Nah, yang saya rasakan sejak mulai pertama kali Sinta itu dibuat, saya sudah daftar di 2016 sampai sekarang. Saya sangat merasakan perjalanan dari Sinta itu dari awal, terus progresnya yang sangat luar biasa gitu ya, dan juga manfaat dari Sinta ini juga sangat terasa gitu ya, apalagi untuk mempercepat produktivitas karya ilmiah di Indonesia. Nah, supaya kita juga sudah bisa bersaing dengan level Asia ya, atau di level Asia. Nah, seperti itu. Nah, jadi semoga apa yang saya review ini bermanfaat, dan apabila ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan seputar gambaran umum Sinta ini, silakan diketik di kolom komentar gitu ya. Nah, oke. Seperti itu review saya kali ini. Terima kasih.